Pernah dengar teka-teki ini di dunia ekonomi nggak? Data tuh sering banget nunjukin kalau pertanian kecil, kalau dihitung per hektarnya, justru hasilnya lebih banyak daripada pertanian besar. Aneh kan? Harusnya kan skala yang lebih besar itu lebih efisien. Nah, untuk mecahin teka-teki ini, kita perlu ngelihat data dengan cara yang benar-benar beda. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Biasanya nih, ada dua jenis data utama yang kita kenal. Ada data lintas bagian yang, ya, kayak kita ngambil foto aja. Kita lihat banyak petani di satu waktu yang sama. Terus, ada data runtun waktu. Nah, kalau ini lebih kayak nonton film tentang satu petani aja, tapi selama bertahun-tahun. Dua-duanya berguna pastinya. Tapi dua-duanya punya titik buta yang serius. Jadi apa sih masalahnya kalau kita cuma lihat satu potret aja? Yuk kita lihat batasannya. Oke, balik lagi ke teka-teki pertanian kita tadi. Gimana kalau ternyata lahan pertanian yang kecil-kecil itu tanahnya emang jauh lebih subur? Atau para petaninya punya keahlian turun-temurun yang nggak bisa diukur? Nah, faktor-faktor kayak gini, yang para ekonom sebut heterogenitas individu, itu nggak kelihatan di dalam satu potret data doang, dan bisa banget bikin kita salah ambil kesimpulan. Terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah pahlawan kita muncul. Data panel. Ini bukan lagi sekedar foto atau film, tapi ini pandangan tiga dimensi yang mengubah segalanya. Jadi, apa sih data panel itu? Definisinya sebenarnya elegan banget. Bayangin deh, kita nggak cuma ngambil foto banyak petani atau nonton film tentang satu petani aja. Tapi, kita nonton film tentang banyak petani barengan dalam periode waktu yang sama. Kuncinya di sini, individu yang sama diikuti dari waktu ke waktu. Biar lebih kebayang, lihat deh tabel ini. Ada perusahaan A, B, dan C. Kita nggak cuma bandingin mereka di satu tahun aja. Enggak, kita ikutin masing-masing dari mereka dari tahun 1 ke tahun 2, terus tahun 3. Nah, ini bikin kita bisa lihat perubahan di dalam tiap perusahaan, sekaligus ngebandingin mereka satu sama lain. Dan ini dia bagian paling kerennya. Karena kita ngikutin individu yang sama terus-menerus, kita bisa misahin efek dari hal-hal yang nggak berubah buat mereka. Kualitas tanah yang dari dulu gitu-gitu aja, keahlian manajer yang emang udah bawaan, pakai data panel, semua gangguan itu bisa kita keluarin dari hitungan. Jadi kita bisa lihat dampak sebenarnya dari variabel yang benar-benar mau kita teliti. Nah, dengan kemampuan buat ngontrol faktor-faktor tersembunyi ini, data panel tuh ibarat ngasih peneliti kekuatan super. Coba kita lihat deh, apa aja kehebatannya. Manfaatnya, wah banyak banget pakai data panel, kita bisa lakuin hal-hal yang tadinya tuh mustahil. Contohnya nih, kita bisa pelajarin gimana orang keluar masuk dari jurang kemiskinan, bukan cuma hitung ada berapa orang miskin saat ini. Kita bisa jawab pertanyaan yang lebih dalam, misalnya, apa benar jadi anggota serikat pekerja itu naikin gaji? Ya kita lihat aja pekerja yang sama, pas sebelum, pas gabung, sama pas keluar serikat. Detail kayak gini nggak bakal dapet dari data biasa. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan loh, ini tuh lompatan besar dalam cara kita memahami dunia sosial dan ekonomi. Bener-bener game changer. Tapi ya, namanya juga metode, nggak ada yang sempurna. Ngumpulin dan pakai data panel itu ada tantangannya sendiri. Dan penting banget buat kita paham apa aja keterbatasannya, biar nggak salah ambil kesimpulan. Bayangin deh, ngikutin ribuan orang selama bertahun-tahun, itu mahal dan ribet banget. Belum lagi orang bisa salah ingat informasi, dan kesalahannya bisa numpuk dari tahun ke tahun. Tapi mungkin masalah paling besarnya itu atrisi, istilah keren buat orang-orang yang keluar di tengah jalan. Nah ini bahaya, kalau yang keluar itu beda banget sama yang bertahan, hasilnya bisa jadi bias. 51%. Angka ini udah gede banget. Dan ini nunjukin betapa gawatnya tantangan terbesar data panel, yang datanya dari salah satu studi paling penting di Amerika. Studi itu namanya Panel Study of Income Dynamics, atau PSID. Coba bayangin, setelah jalan 21 tahun, lebih dari separuh peserta aslinya hilang. Ini nunjukin masalah atrisi itu bukan main-main. Makanya, para peneliti harus pakai teknik statistik yang canggih banget buat mastiin sampel yang tersisa itu masih bisa mewakili populasi. Oke, jadi meskipun tantangannya berat, kenapa data panel tetap penting banget? Karena data inilah yang jadi jembatan antara teori di kampus yang rumit sama kebijakan di dunia nyata yang ngaruh ke hidup kita semua. Hampir semua kebijakan publik yang penting sekarang itu sedikit banyak dipengaruhi sama temuan dari analisis data panel. Apa program pelatihan kerja itu beneran efektif? Gimana kebijakan pajak ngaruh ke investasi perusahaan? Apa dampak nyata dari perjanjian dagang? Jawaban-jawaban paling kuat buat pertanyaan kayak gini ya datangnya dari studi yang pakai data panel.
Jadi, pada akhirnya, inilah kekuatan data panel. Data ini bikin kita nggak cuma lihat dunia sebagai sebuah foto yang diam, tapi kita bisa mengamati proses perubahannya itu sendiri. Cara kita bertanya jadi berubah, dari yang tadinya apa yang terjadi, jadi kenapa itu terjadi, dan ke siapa dampaknya. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan seru. Dengan makin banyaknya data yang tersedia, kira-kira pola tersembunyi apa lagi ya tentang perilaku manusia yang bakal kita temukan selanjutnya?